Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Fanr Chain atau dengan tickernya yaitu Fenry. Dan untuk Fenry ini sendiri juga ternyata banyak banget dari teman-teman semua yang request untuk update dan pembahasannya. Karena memang baru-baru aja dapat rebound yang juga cukup signifikan. Dan tentu di video kali ini juga saya bakalan bahas lengkap ya seputar Fenry dari segi price action sampai ke metrik data terbaru seputar Fenry ini. Tapi ya tentunya sebelum itu disclaimer dulu buat kalian semua bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga of course sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini juga buat kalian yang mungkin penasaran nih sama Fenry ini tuh projectnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, kalian boleh banget buat mampir ke video Fenry atau pembahasan Fenry yang sebelum-sebelumnya. Karena di situ saya jelasin secara detail ya terkait hal-hal tersebut. Jadi di video kali ini saya bakal lebih fokus ke projection sama metrik data terbarunya aja. Dan ya, per video ini saya record di tanggal 26 April tahun 2025, Fenry ini menempati posisi ke-446 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan harganya ada di sekitar 0,035 US dollar per tokennya nih, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk harganya saat ini. Dan di sini kalau kita coba sedikit mampir ke price action atau ke chartnya. Nah, di sini mungkin kita bahas sedikit ya seputar price action Fenry ini, di mana so far nih dalam beberapa pergerakan terakhirnya kalian bisa lihat ya Fenry ini negatifnya sangat signifikan atau koreksinya sangat signifikan teman-teman di momentumnya yang ini. Kalian bisa lihat ini penurunan yang terjadi signifikan banget ya. Nah, di penurunan yang ini dia udah turun terus, dan kalau kita lihat nih Fenry ini bahkan penurunannya udah melebihi dari harga awal-awal ketika dia listing ya. Kalian bisa lihat harga dia listing awal-awal di sini, dan udah di bawah nih harga dari awal-awal Fenry ini listing. Dan ya memang dalam beberapa waktu terakhir ya ada penguatan dari Fenry ini, di mana dari bottomnya dari sekitaran sini kalau kita tarik ke atas ini ya lebih kurang naik 80-an%, 70-an% teman-teman, dekat-dekat segitulah ya. Dan ya, apakah kenaikan ini berangsur-angsur udah atau akan membuat Fenry ini kembali bullish? Kita bakalan bahas lengkap di video kali ini. Tapi tentunya ya karena saya juga manusia teman-teman, sangat mungkin salah, dan maka dari itu kalian juga harus banget analisa mandiri, harus banget due diligence sendiri gitu. Dan di sini yang pertama saya mau bahas teman-teman, di mana Fenry ini sebenarnya sering banget ya melakukan suatu pergerakan yang sering saya bahas atau habit yang sering saya kasih tahu ke teman-teman semua, di mana dia ketika breakout suatu important area nih, kalian bisa lihat dia breakout, testing dulu, kemudian turun lagi, testing lagi, turun lagi, testing lagi, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri nih pergerakan-pergerakannya yang sering terjadi gitu di koin Fenry ini. Dan memang dalam pergerakan terakhir ya, so far Fenry ini kan sempat create low point nih, di mana dia create low point di sini, kemudian dia setelah dia breakdown nih, kalian bisa lihat nih low point yang di sini, kemudian dia testing dulu ke important areanya, kemudian turun lagi, dan sekarang dia create low pointnya yang di sini, ini low point barunya yang terakhir dari Fenry. Dan ternyata setelah beberapa hari lalu ya, yang mana memang keseluruhan market crypto itu rata-rata sedang menghijau, ternyata Fenry ini juga kebagian hijaunya nih, kalian bisa lihat Fenry ini juga naik dan sekarang sedang retesting ya, atau testing kembali ke important area sebelumnya gitu. Dan ya area ini juga udah banyak banget nih disentuh, kalian bisa lihat sendiri berapa banyak sentuhan ya yang terjadi di area ini. Ini udah banyak banget sentuhannya. Dan kalau kita lihat untuk Fenry ya, di sini so far, apakah kenaikannya di sini bisa dikatakan sebagai kenaikan yang udah memastikan bahwa Fenry ini siap buat bullish lagi? Ya jelas jawabannya belum, teman-teman. Kenapa? Ya karena kalian bisa lihat sendiri nih momentum turunnya yang udah signifikan banget, dan rasanya nggak fair kalau misalkan dengan kenaikan yang baru segini itu udah dikatakan bullish lagi gitu. Kenapa? Karena gampang ya. Bahkan di sini kalau kalian lihat sebenarnya teman-teman, Fenry ini kan belum berhasil lah breakout dari area resistance ya yang di sini. Yang mana memang di sini kita sedang berusaha lagi teman-teman untuk breakout dari segi price action-nya untuk Fenry, tapi kalian bisa lihat di sini, ini jelas ada rejection ya yang terjadi di Fenry ini. Sama seperti sebelumnya ketika coba testing lagi nih, ada rejection-nya. So, selama Fenry ini belum berhasil pump atau quote on quote bukan pump ya teman-teman ya, atau lebih tepatnya berhasil breakout dari supply area di sini, atau dia berhasil menembus supply area di sini, selama belum terjadi hal seperti itu atau selama belum breakout dari resistance-nya, kita kan berarti masih melihat bahwasannya Fenry ini cuman ngebentuk yang namanya equal high di antara sini, teman-teman. Dan if ternyata dia harus rejection lagi, ya itu wajar-wajar aja, teman-teman. Jadi
Potensi yang pertama adalah jika Venry ternyata tidak mampu untuk breakout dari supply area ini, ada potensi atau skenario bahwasannya Venry ini bakalan turun lagi ke level-level harga yang lebih di bawah, teman-teman. Ini untuk skenario pertama dan skenario bearish dari Venry ini. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya simpel, teman-teman. Yang pertama adalah kalau Venry nggak bisa breakout dari supply area ini, yang mana ditandai dengan adanya reaction nih, mirip kayak gini, yaitu ada candle merah yang signifikan turun dan ternyata tekanan beli nggak mampu mengimbangi sehingga secara price action atau candlestick menunjukkan penurunan harga, itu yang pertama. Dan yang kedua, jika Venry memang valid melanjutkan penurunannya, maka dia harus break atau harus melewati dari low point yang di sini. Yang mana ini kan low point terakhir Venry nih di sekitar 0,02 lah ya. Kalian bisa lihat di pojok samping kanan buat price ya. Yang mana 0,02 itu kan juga secara psikologi ya merupakan support psikologis gitu buat Venry ini. So mungkin teman-teman juga bisa pantau di kisaran range area segitu ya. Kalian bisa lihat nih secara price tergambar di bagian sebelah kanan sini. Dan itu adalah skenario yang pertama. Namun di sini kita juga harus melihat jika memang ternyata tekan belinya cukup signifikan dari Venry ini, ya ada potensi nih memang Venry ini berhasil breakout, dan jika Venry ini berhasil breakout, maka target selanjutnya yang realistis untuk dikunjungi adalah area resistance yang di atasnya. Dan hopefully ya memang Venry ini bisa breakout dari area resistance yang di sini, karena dengan dia breakout dari area resistance yang di sini, maka secara otomatis dia bisa kembali nih ke atas harga sebelum dia listing, teman-teman. Dan ya maybe jika hal tersebut terjadi, mungkin kita baru bisa mempertimbangkan nih apakah Venry ini memang ready buat take off atau bullish kembali gitu. Itu untuk skenario yang kedua. Tapi teman-teman juga harus realistis nih, kalian harus lihat bahwasannya stochastic RSI udah mulai overbought dan menunjukkan quote-unquote tanda-tanda slowing down ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu, teman-teman. Market itu dinamis dan ya kalian bisa pantau nih konfirmasinya di pergerakan-pergerakan Venry dalam jangka waktu dekat ini. Lebih kurang seperti itu. Dan kalau berkaca dari metric data, kita coba intip buat metric data dari Venry. Yang pertama dari sini. Nah, kalau kita lihat ya, data dari Venry, kalau kita pantau dari CoinGlass, sebenarnya jujur volumenya ini cukup mengecewakan ya. Ada pengurangan volume sekitar 29% dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian open interest juga berkurang. Dan ya kalau kalian lihat nih dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di Venry ini cukup sedikit ya teman-teman, di angka 48,26 ribu US dollar doang. Dan ya kalau kalian bandingin atau teman-teman bandingin sama beberapa koin yang sebelumnya saya bahas, mungkin agak jauh nih untuk total value yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir, which means memang secara derivatif data nih Venry kayaknya nggak banyak yang transaksi di Venry ini secara derivatifnya gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk datanya, kalau kalian mau lihat nih, ini adalah beberapa VC atau venture capital yang berinvestasi di Venry ini. Dan kalau kita coba lihat dari segi analytics-nya, nah di sini sebenarnya teman-teman, kalau kalian lihat ya di bulan April ini itu Venry memang akhirnya menghasilkan return positif ya. Yang mana Januari, Februari, Maret di tahun 2025 ini kan 3 bulan sebelumnya ini negatif semua. Dan ada hal yang menarik juga, yang mana kalau kalian lihat di bulan April, ini bulan April sebenarnya salah satu bulan yang quote on quote secara historical ini paling bearish buat Venry. Kenapa? Karena simple. Kalian bisa lihat nih 4 bulan berturut-turut ya, yaitu bulan April semua maksudnya. Tapi bulan April di 4 tahun ke belakang, yaitu di tahun 2021 sampai 2024, ini semua return dari Venry itu negatif, teman-teman. So jika memang di bulan April ini returnnya bisa menjadi positif, dan I think memang kemungkinan ya akan closing dalam return yang cukup positif, karena bulan April juga tinggal sebentar lagi, tinggal ya 4 hari lagi ya. Dan if hal tersebut bisa terjadi, maka ini good sign buat Venry. At least di bulan April kita dapat nih kenaikan harga dari Venry atau return yang positif dari Venry. Dan ini menjadi sejarah ya, karena sebelumnya di 4 kali bulan April sebelumnya, atau 4 kali di bulan April di tahun-tahun sebelumnya itu returnnya cenderung negatif gitu. Dan ya gimana? Mungkin menurut pendapat teman-teman semua, mengingat kalau kita coba cek di kuartal 2 juga sebenarnya kuartal yang paling jelek buat Venry secara return. Ini secara historical data ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan gimana menurut kalian di kuartal 2 ini, apakah Venry ini bisa bersinar lagi teman-teman, atau justru menurut kalian kayaknya altcoin ini udah nggak terlalu menarik dilirik dan mendingan di altcoin lain aja gitu yang masih hype? Boleh tulis pendapat teman-teman semua di kolom komen di bawah seputar Venry ini. Saya juga penasaran dan mungkin kita bisa discuss bareng di kolom komen. Dan ya, thank you juga buat teman-teman yang udah request untuk Venry ini. Dan buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget tinggal request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya.
Dan juga buat kalian yang mau mampir ke sosial media saya, kalian boleh mampir nih ke Linktree yang tertera di masing-masing bio account sosial media saya. Ada di bio account TikTok, Instagram juga ada. Kemudian kalau mau dari YouTube, kalian bisa mampir ke link yang tertera di description channel YouTube saya. Kemudian di sana teman-teman bisa menemukan Linktree ini dan kalian juga bisa mampir ke link traktir saya yang mana di sini kalian juga bisa request Analisa Koin sekaligus support saya secara langsung. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you banget dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.